Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, selamat pagi, selamat datang di channel Refrigeran. Insya Allah di channel ini kita akan membahas hal-hal seputar Islam. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan yang tidak disangka ternyata halal. Apa saja hewan-hewan tersebut? Apakah kawan-kawan sudah tahu? Kalau belum, yuk kita cek videonya sama-sama. Tapi kalau sudah, ya yuk tetap kita cek videonya sama-sama. Dhob merupakan spesies reptil yang tersebar hanya di Afrika Utara dan Timur Tengah, tepatnya Mesir, Libya, dan Jazirah Arab, sehingga hewan ini tergolong spesies endemik. Dhob memiliki nama binomial Uromastix aegyptia, berbentuk seperti kadal pada umumnya dengan panjang tubuh antara 38 sampai 99 cm dan memiliki ciri khas tersendiri dengan ekornya yang berduri-duri seperti kulit durian. Dhob termasuk hewan herbivora dan hidup di habitat kering seperti daerah gurun dan berbatu, dan dikatakan mampu hidup hingga 200 bahkan 700 tahun. Seluruh ulama sepakat bahwa Dhob halal dimakan. Dalilnya termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah. Di sana telah dihidangkan Dhob panggang. Rasulullah berkehendak untuk mengambilnya. Sebagian wanita pun berkata, "Beritahukanlah kepada Rasulullah tentang daging yang hendak beliau makan itu." Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah daging Dhob." Serta-merta Rasulullah menarik tangannya. Aku bertanya, "Apakah daging ini haram ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak. Tetapi hewan ini tidak ada di kampung kaumku sehingga aku merasa tidak enak untuk memakannya." Khalid pun berkata, "Lantas aku mengambil dan memakannya, sedangkan Rasulullah melihat." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Demikian pula dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Dhob saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya." Muttafaqun alaih. Hadis di atas dengan jelas menyatakan kehalalan hewan Dhob, sehingga tidak ada keraguan lagi akan hal tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah banyak yang menyamakan Dhob dengan biawak, sehingga muncul anggapan biawak juga halal dimakan sebagaimana Dhob. Padahal Dhob berbeda dengan biawak. Jika ditinjau dalam kamus, akan didapati bahwa bahasa Arabnya biawak adalah warol, bukanlah Dhob. Sepintas Dhob dan biawak dinilai memang mirip sebagai sesama bangsa reptil, namun memiliki sifat dan karakteristik yang jauh berbeda. Oleh karena itu, para ulama baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin menghukumi bahwa Dhob adalah halal sedangkan biawak adalah haram. Sekalipun begitu, saat ini keberadaan Dhob di alam liar semakin langka ditemukan. Hal ini tidak lepas dari alasan seringnya Dhob diburu dan menipisnya wilayah habitat, disebabkan semakin maraknya pembangunan oleh manusia. Hyena atau dubu adalah hewan mamalia yang tersebar hampir di seluruh benua Afrika dan Jazirah Arab. Hewan ini biasanya hidup di savana, padang rumput, gurun maupun hutan. Dari 3 spesies hyena yang berada di dunia ini, hyena tutul adalah yang terbesar jumlahnya. Mereka biasa hidup bersama dalam satu klan yang jumlahnya bisa mencapai 80 ekor. Sepintas, hyena terlihat seperti anjing, namun memiliki kaki belakang yang lebih pendek daripada kaki depan. Hewan yang suka tertawa ini juga memiliki rambut yang membujur di atas kepala hingga punggungnya. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 2 meter dengan berat rata-rata 50-86 kg dan mampu berlari hingga 65 km per jam. Di alam liar, biasanya usia hewan ini mencapai 25 tahun. Biasanya, hyena berburu secara kelompok dengan menangkap hewan besar seperti rusa, kijang, zebra, dan hewan lainnya. Ini membuat mereka sering berselisih dengan singa sang raja hutan. Hyena juga memakan hewan-hewan kecil seperti burung, ikan, ular, kadal, dan juga serangga. Dari Abi Tha'labah, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang memakan binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram." Hadis riwayat Muslim.
Seluruh imam mazhab menyepakati memakan binatang buas adalah haram, kecuali mazhab Maliki yang menghukuminya makruh. Bagaimanapun, pendapat yang masyhur yang dianut oleh mayoritas ulama adalah haram memakan hewan buas. Untuk hina sendiri, terdapat beberapa hadis yang menyebutkannya. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku berkata pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hina. Beliau bersabda, binatang tersebut termasuk binatang buruan. Jika orang yang sedang berihram memburunya, maka ada kewajiban sembelihan domba jantan." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari Ibnu Abi Ammar, ia berkata, "Aku bertanya pada Jabir bin Abdullah mengenai hukum hina. Aku pun dibolehkan untuk memakannya. Aku pun bertanya, apakah binatang tersebut termasuk hewan buruan? Ya, jawab Jabir. Aku berkata, apakah engkau mendengar hukum binatang tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, betul, jawab Jabir. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tirmizi, dan ia mensahihkannya. Riwayat tersebut juga disahihkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Baihaqi. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa hina atau ad-dhabu hukumnya halal sekalipun dikenal sebagai predator. Para ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Imam Malik, serta Abu Yusuf dan Muhammad dari mazhab Hanafi menilai daging hina mubah dan mengecualikannya dari kelompok binatang buas. Sekalipun demikian, mazhab Hanafi serta beberapa ulama lainnya mengharamkan hewan ini. Alasannya kembali kepada hadis yang mengharamkan hewan buas yang bertaring. Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi pernah ditanya, "Kami mengharapkan faedah penjelasan dari Anda terkait hukum memakan hina, rubah, dan kadal padang pasir. Apakah itu halal, haram, atau termasuk perkara syubhat?" Mereka menjawab, hina dan kadal padang pasir adalah halal, adapun rubah maka itu hukumnya haram. Mengenai sifat hina, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hina hanyalah memiliki salah satu sifat, yaitu bertaring. Akan tetapi, ia bukanlah hewan yang agresif. Ditambah lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, hina tidak memangsa dengan taringnya, dan hina bukan termasuk binatang buas. Hina tidaklah menangkap mangsanya kecuali dalam keadaan darurat, namun bukan tabiatnya menganiaya yang lain. Kesimpulan, hukum binatang buas adalah haram berdasarkan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kecuali hina, karena terdapat dalil khusus yang membolehkannya. Sekalipun ada pendapat yang mengharamkan, namun pendapat yang membolehkan memakan daging hina lebih rajih karena dalilnya lebih kuat. Menurut surat kabar Saudi Gazette, hina sedang banyak dikonsumsi oleh orang Saudi dan dianggap sebagai hidangan unik yang lezat dan nikmat. Pemburu hina biasanya segera membersihkan jeroan binatang itu setelah membunuh atau menyembelihnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah racun keluar dari jeroan dan masuk ke dalam daging. Namun ternyata hal ini berimbas kepada populasi hina. Saat ini hina semakin langka dan sulit ditemukan karena seringnya diburu oleh manusia. Kelinci atau arnab adalah hewan yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, sebab sudah banyak yang memelihara dan menternakkannya untuk dijadikan hewan hias maupun hewan pedaging. Hewan yang dikenal lucu dan menggemaskan ini merupakan mamalia yang tersebar di banyak bagian bumi. Di Indonesia sendiri, konon awal mula masyarakat mengenal hewan ini sejak kedatangan kolonial Belanda yang membawa kelinci-kelinci dari Eropa. Sesuai bahasa Belandanya, koninci, oleh orang Indonesia pengucapannya pun bergeser menjadi kelinci hingga akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri juga terdapat spesies kelinci lokal. Mungkin karena saking liarnya membuat kelinci ini sulit ditemukan, hingga akhirnya berhasil diidentifikasi sekitar tahun 70-an. Arnab berkembang biak dengan cara beranak atau disebut vivipar. Habitatnya adalah di hutan atau dalam semak belukar, di mana kelinci atau arnab ini akan menggali lubang dalam tanah sebagai sarangnya. Kelinci merupakan hewan herbivora yang makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tumbuhan lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah berusaha menangkap kelinci di lembah Marul Zahran. Orang-orang berusaha menangkapnya hingga mereka kelelahan. Kemudian aku berhasil menangkapnya, lalu aku berikan kepada Abu Talhah. Dia pun menyembelihnya. Kemudian daging paha diberikan kepada Nabi SAW dan beliau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Muttafaqun alaih. Kemudian dalam hadis lain dari Muhammad bin Safwan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya menangkap 2 kelinci.
namun saya tidak mendapatkan alat untuk menyembelihnya, hingga saya bisa menyembelihnya di Marwah. Kemudian aku tanyakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau menyuruhku untuk memakannya. Hadis riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Dua hadis di atas memberikan kesimpulan bahwa kelinci hukumnya halal. Dalam Al-Muqni, Ibnu Qudamah mengatakan, kami tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang berpendapat haramnya kelinci, kecuali satu riwayat dari Amr bin Al-As. Dalam kitab Hayat Al-Hayawan disebutkan, halal mengkonsumsi kelinci menurut seluruh ulama, kecuali pendapat yang diceritakan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ibnu Abi Layla bahwa beliau berdua tidak senang mengkonsumsi kelinci. Namun setelah ditinjau, pandangan yang disebutkan di atas bersifat bahasa hikayah atau cerita pengalaman, sehingga kekuatannya dinilai lemah. Di antara ulama yang melarang kelinci, alasannya bukan masalah halal haram, tapi terkait masalah kesehatan. Sebagian ulama memakruhkan makan kelinci dikarenakan mereka beralasan kelinci membuat mudah mimisan. Sebagian muslim menilai daging kelinci haram dikonsumsi. Alasannya, kelinci diyakini memiliki darah mirip darah wanita yang dikeluarkan saat menstruasi, maka dagingnya haram. Selain itu, kelinci juga dianggap haram karena memiliki cakar seperti kucing dan hewan-hewan buas. Namun terlepas dari itu semua, sesungguhnya pendapat yang menghalalkan kelinci adalah lebih rajih, sebab adanya dalil yang sahih, dan ditambah lagi dengan fakta bahwasanya mayoritas atau jumhur ulama menghalalkannya. Termasuk salah satunya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang memperkuat sebab halalnya kelinci dikarenakan kelinci termasuk hewan yang baik untuk dikonsumsi menurut pandangan orang Arab. Hal ini berdasarkan firman Allah dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Di Nusantara sendiri, bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa akan halalnya hewan yang bertabiat baik dan lucu ini. Lewat sidang di Jakarta pada 12 Maret 1983, Komisi Fatwa MUI menetapkan hukum memakan daging kelinci adalah halal. Keputusan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Daging kelinci pun lebih rendah lemak dibanding daging sapi dan ayam. Dagingnya juga disebut-sebut rendah kolesterol dan tinggi akan protein. Namun, kandungan asam lemak esensialnya tidak begitu banyak. Rasanya disebut-sebut mirip daging ayam yang cocok dipadukan dengan bumbu apa saja. Kuda adalah hewan mamalia yang sangat kental dengan peradaban manusia, sebab telah memegang peranan penting dalam bidang transportasi orang dan barang selama ribuan tahun. Hewan herbivora ini biasanya ditunggangi dengan menggunakan pelana. Selain sebagai tunggangan, kuda juga biasa digunakan sebagai hewan penarik. Umumnya yang ditarik adalah bajak atau kendaraan beroda. Hewan yang usianya dapat mencapai 25-30 tahun ini telah memainkan peran yang luas dalam kebudayaan manusia. Sebelum ditemukannya sepeda dan prinsip mekanik, kuda menduduki posisi sebagai alat transportasi utama dalam berbagai medan. Kecepatannya dapat mencapai 88 km per jam. Lebih-lebih dalam pertempuran, kuda merupakan alat perang andalan yang keikutsertaannya menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana tidak, hewan ini memiliki tubuh yang kekar dan tegap dengan bobot mencapai 380 kg hingga 1 ton. Oleh karena itulah dalam berbagai kebudayaan, kuda dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, pada penaklukan Khaybar, Rasulullah SAW melarang makan daging keledai jinak dan beliau membolehkan makan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami pernah menyembelih kuda di masa Nabi SAW dan kami memakannya. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kami pernah bersafar bersama Nabi SAW dan kami makan daging kuda dan minum susunya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, An-Nawawi mengatakan sanadnya sahih. Hadis-hadis sahih di atas menunjukkan bahwa memakan daging kuda adalah halal. Ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya dari mazhab Syafi'i, Hambali, serta pendapat yang kuat dari mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, daging kuda makruh untuk dimakan. Alasannya karena mengkonsumsi kuda menyalahi fungsinya sebagai hewan tunggangan dan hiasan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 8.
Dia menciptakan kuda, bigol, dan keledai agar bisa kalian tunggangi dan sebagai hiasan. Dia juga menciptakan makhluk yang tidak kalian ketahui. Di ayat ke-8 ini, Allah tidak menyebutkan fungsi mereka untuk dimakan. Sebagian kalangan ada pula yang menilai kuda haram dimakan. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi lewat jalur periwayatan Al-Hasan bin Ziyad. Pendapat ini juga dianut oleh kalangan minoritas dari mazhab Maliki. Alasannya sama dengan pendapat yang memakruhkan, yakni kuda berfungsi sebagai tunggangan, hiasan, dan juga alat perang, bukan untuk dimakan. Namun jika ditinjau, berdalil dengan ayat ini untuk menghukumi daging kuda makruh dinilai kurang tepat, karena penyebutan fungsi kuda sebagai tunggangan dan hiasan sama sekali tidak menunjukkan larangan untuk memakannya. Adapun yang disebutkan dalam ayat di atas ialah manfaat yang diambil dari kuda pada umumnya. Hadis dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang makan daging kuda, bigol, khimar, dan semua hewan buas yang bertaring. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh banyak ulama. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, ulama ahli hadis dan yang lainnya sepakat bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Sebagian ada yang mengatakan hadis ini mansukh. Bahkan yang mengatakan demikian termasuk Abu Dawud sendiri, sang perawinya. Bagaimanapun, pendapat yang menghalalkan kuda adalah lebih rajih karena dalilnya lebih kuat dan dianut oleh jumhur ulama. Di Nusantara, daging kuda tidak dijual di setiap pasar, hanya ada di pasar-pasar tradisional tertentu saja. Harganya lebih mahal dibandingkan daging sapi, mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Daging kuda memiliki bau khas yang sangat kuat, sehingga butuh rempah-rempah yang banyak saat memasaknya. Karena harganya yang mahal, biasanya daging kuda hanya dihidangkan dalam acara-acara tertentu saja. Sekalipun begitu, ada juga yang menjualnya sebagai kuliner, dalam bentuk sop, sate, dan sebagainya. Nah, kawan-kawan semua, itulah beberapa hewan yang tidak disangka ternyata halal untuk dikonsumsi. Dari hewan-hewan yang disebutkan, pasti ada yang awalnya kita pikir haram atau makruh untuk dimakan, bukan? Padahal sesungguhnya halal menurut mayoritas ulama. Tentunya status kehalalan ini kita sandarkan pada hadis yang sahih, serta analisa yang mendalam dari ulama-ulama kita. Demikianlah video kita kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan kecintaan kita kepada khazanah Islam. Dan tentunya kami sangat mengharapkan support dari kawan-kawan semuanya dengan cara subscribe channel ini. Semoga dapat terus menghasilkan video yang bermanfaat. Dan apabila kawan-kawan menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share pada kawan-kawan yang lain. Mari berbagi pengetahuan Islam, mari berbagi kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.